Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini bertemu lagi membahas tentang metode Simplex. Tetapi pertemuan hari ini kita akan membahas metode Simplex untuk kasus minimasi. Jadi kita flashback sebentar. Kalau kemarin kasus maksimasi ini biasanya menggunakan tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan yang biasanya kita jumpai pada permasalahan dengan fungsi tujuan maksimasi. Nah, untuk prosedur dalam penyelesaian permasalahan maksimasi dapat juga kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan minimasi. Jadi, kasus maksimasi maupun kasus minimasi ini sebenarnya sama. Yang mana permasalahan minimasi biasanya mempunyai tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan dan atau sama dengan pada fungsi kendalanya. Pada pertemuan ini kita akan bahas lebih lanjut tentang penyelesaian permasalahan linear programming atau program linear dengan fungsi tujuan minimasi. Pembahasan akan dimulai dengan memformulasikan permasalahan sesuai dengan standar Simplex. Jadi kita bentuk dulu bentuk bakunya terlebih dahulu, kemudian kita transformasikan ke bentuk tabel dan selanjutnya kita lakukan iterasi hingga tabel itu dikatakan optimal. Selanjutnya, dalam pembentukan model matematika sering didapati adanya fungsi kendala dengan tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan atau sama dengan. Fungsi kendala dengan tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan mempunyai variabel surplus dan tidak ada variabel stack. Seperti yang kita jelaskan di awal pertemuan, untuk metode Simplex itu kan sudah dikatakan bahwa pertidaksamaan lebih dari sama dengan ini ditambahkan dengan variabel surplus kan gitu ya. Tetapi untuk pertidaksamaan kurang dari sama dengan itu ditambahkan dengan variabel slack. Kalau pertidaksamaan lebih dari sama dengan ini berarti tidak ada variabel slack atau variabel surplus ini tidak bisa menjadi variabel basis. Alasannya apa? Alasannya adalah variabel surplus ini bernilai negatif sehingga tidak bisa digunakan sebagai variabel basis awal. Variabel yang dapat berfungsi sebagai variabel basis awal hanya variabel slack dan variabel artificial atau variabel buatan. Jadi di sini intinya apa? Intinya ketika kita menemui fungsi kendala menggunakan tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan dan atau kurang dari sama dengan, maka semua variabel basis awalnya adalah variabel slack dan atau variabel buatan. Solusi ini bisa diselesaikan menggunakan metode Big M, dua fase ataupun dual Simplex. Jadi untuk pertemuan hari ini pada kasus minimasi kita gunakan atau kita bahas metode Big M, dua fase ataupun dual Simplex. Nah, sebelum kita masuk ke metode Big M, saya sampaikan terlebih dahulu untuk metode Big M, dua fase ataupun dual Simplex ini digunakan karena kita mempunyai pertidaksamaan lebih dari sama dengan ataupun sama dengan. Jadi misalkan untuk kasus maksimasi kita menemui fungsi kendala dengan pertidaksamaan baik lebih dari sama dengan ataupun sama dengan, ya kita juga menggunakan metode Big M gitu. Jadi sebenarnya fungsi maksimasi ataupun fungsi minimasi ini sebenarnya sama. Hanya saja biasanya untuk kasus minimasi ini terdapat pertidaksamaan lebih dari sama dengan ataupun sama dengan. Nah, pertama kita akan bahas metode Big M. Jadi metode Big M dengan metode sebelumnya ini hampir sama ataupun dengan primal Simplex ini biasanya sama. Hanya saja ada perbedaan pada pembentukan tabel awalnya gitu ya. Jadi jika fungsi kendala menggunakan tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan,
perubahan dari bentuk umum ke bentuk baku memerlukan satu variabel surplus, ya kan? Betul. Sedangkan variabel surplus tidak dapat berfungsi sebagai variabel basis awal. Karena apa? Karena koefisiennya bertanda negatif, bernilai negatif, sehingga tidak bisa digunakan sebagai basis awal. Jadi kita perlu bantuan variabel. Variabel apa yang kita butuhkan, yaitu variabel artificial atau variabel buatan yang ditambahkan pada bentuk bakunya. Jadi kita rubah dulu permasalahan model matematika, kita rubah dulu ke dalam bentuk baku. Setelah bentuk baku diperoleh, kita tambahkan variabel buatannya. Jadi variabel buatan pada solusi optimal ini harus bernilai 0. Karena apa? Karena variabel ini memang tidak ada. Hanya saja di atas kertas untuk dapat menemukan solusi optimalnya sebagai coret-coretan begitu, sehingga ada variabel buatan. Tetapi pada kenyataannya memang tidak ada. Jadi memang di tahap akhir atau tahap iterasi akhir, ketika tabel itu optimal, seharusnya dan harus variabel buatan ini bernilai 0. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah untuk kasus maksimasi, koefisien variabel buatan pada fungsi tujuan ditambahkan dengan negatif M. Untuk fungsi tujuan pada kasus minimasi, koefisien variabel buatan pada fungsi tujuan adalah plus M. Intinya itu saja. Jadi untuk kasus maksimasi ditambahkan negatif M. Kalau untuk kasus minimasi ditambahkan dengan M. Nah, kita masuk ke contoh. Contohnya di sini kita sudah punya model matematika. Jadi kita pada pertemuan ini kita tidak membahas soal verbal atau soal cerita pada kasus sehari-hari, tetapi kita sudah modelkan ke dalam bentuk model matematika, sehingga kita hanya merubah ke bentuk baku. Selanjutnya baru kita proses sampai memperoleh solusi yang paling optimal. Nah, soal yang pertama ini kita disuruh meminimumkan fungsi tujuan Z, yaitu 2x1 plus 3x2 dengan kendalanya ada 3, yaitu 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 16, x1 plus 3x2 lebih dari sama dengan 20, dan x1 plus x2 sama dengan 10. Nah, dari sini ini sudah kelihatan bahwa untuk kendala yang kedua dan ketiga ini tidak bisa dibuat sebagai basis awal. Yang dapat digunakan sebagai basis awal itu kendala yang pertama, karena pertidaksamannya kurang dari sama dengan, sehingga perlu ditambahkan dengan plus S1, ya, ditambahkan dengan slack. Jadi kendala yang pertama memiliki basis awal, tetapi kendala 2, 3 ini tidak memiliki basis awal, sehingga kita perlu variabel buatan, kan begitu. Jadi minimumkan fungsi tujuan Z sama dengan 2x1 plus 3x2. Langkah pertama seperti biasa kita rubah ke bentuk baku terlebih dahulu, ya, masih ingat ya, bentuk baku terlebih dahulu. Kalau dibuat bentuk baku terlebih dahulu, ini jadinya apa? Jadinya kita sebelum ke bentuk baku, atau kita rubah ke bentuk baku. Kalau kita bentuk baku terlebih dahulu, berarti kan Z minus 2x1 minus 3x2 sama dengan 0. Kemudian 2x1 plus x2, karena ini pertidaksamaannya kurang dari sama dengan 16, di sini pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, sehingga kita tambahkan variabel slack, kan gitu ya. Ditambahkan dengan S1 sama dengan 16. Nah, untuk kendala yang kedua, di sini kita peroleh X1 plus 3X2. Karena ini pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, maka kita tambahkan apa? Ya, kita tambahkan minus S2, karena kendalanya nomor 2, kan gitu ya. Kenapa kok negatif? Karena pertidaksamanya lebih dari sama dengan, sehingga kita tambahkan variabel surplus. Jadi minus S2 sama dengan 20.
Kemudian untuk yang kendala terakhir X1 plus X2 ini sama dengan 10. Karena tidak ada pertidaksamaannya baik kurang dari maupun lebih dari, ini tetapkan gitu ya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa yang bisa menjadi variabel basis awal itu hanya di kendala pertama. Positif S1 plus S1 kan gitu. Yang lainnya tidak memiliki variabel basis. Sehingga kita butuh variabel tambahan atau variabel buatan kan gitu. Nah, jadi model ini perlu tambahan variabel, yaitu kalau kita gunakan di sini itu menggunakan metode Big M, maka kita tambahkan variabel buatan dan variabel M nantinya tentu. Nah, langkah awal berarti apa? Berarti di sini kita rubah dulu supaya nanti bisa dikerjakan, bisa ada variabel basis, bisa digunakan sebagai basis awalnya kan. Jadi di sini minimumkan fungsi tujuannya, nanti kita tuliskan kendala terlebih dahulu. Jadi di sini 2 X1 plus X2 ini kan ditambah S1 karena pertidaksamanya kurang dari sama dengan, kemudian sama dengan 16. Tetapi untuk yang kendala kedua ini perlu hati-hati. Jadi di sini X1 plus 3X2 ya minus S2. Nah, karena negatif ini kan perlu tambahan variabel buatan supaya bisa menjadi variabel basis awal sehingga bisa dikerjakan kan gitu. Di sini kita tambahkan variabel artificial atau buatan A1. Nanti bisa juga di sini ditambahkan B buatan 1 kan gitu, nggak masalah. Hanya kalau A1 berarti nanti ya selanjutnya A, jadi konsisten. A1 sama dengan 20. Selanjutnya untuk yang persamaan atau kendala ketiga yaitu X1 plus X2. Ini juga belum mempunyai variabel untuk basis awalnya. Jadi kita tambahkan lagi variabel buatan yaitu A2. Ini sama dengan berapa? Sama dengan 9. Nah, dari sini, dari kendala ini bisa kita tuliskan fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 2X1 plus 3X2, kemudian S1-nya kosong, S2-nya kosong, kemudian ada variabel buatan. Nah, metode Big M itu berlakunya di sini MA1 ditambah MA2. Kenapa kok positif kok ditambahkan? Karena di sini masalahnya adalah meminimumkan ya. Jadi perlu cermat di sini. Jadi kalau minimum ditambahkan, kalau memaksimumkan itu dikurangi. Jadi ini adalah model matematika baru untuk kasus ini. Jadi kalau untuk model matematika yang ini itu tidak bisa digunakan, tidak bisa diselesaikan. Kalau untuk model terbaru ini supaya bisa diselesaikan, ini baru bisa diselesaikan. Karena ini sudah ada sebagai basis awal, ini sudah. Jadi bisa kita selesaikan. Jadi kita hapus dulu yang tadi. Nah, ini dihapus dulu. Oke. Kita rubah ke bentuk baku. Jadi bentuk bakunya seperti apa? Jadi bentuk bakunya di sini Z minus 2X1 minus 3X2 minus MA1 minus MA2. Kemudian untuk yang kendalanya menjadi 2X1 plus X2 plus S1, kita tulis ulang gitu ya, sama dengan 16. Kemudian X1 plus 3X2 minus S2 plus A1 sama dengan 20. Dan
yang terakhir X1 plus X2 plus A2 sama dengan 10. Nah, di sini karena ada A1, A2, maka kita perlu tahu A1-nya itu berapa, A2-nya itu berapa. Nah, di sini kita langsung bisa buat A1-nya itu sama dengan, yang kendala 1 nggak ada ya. Untuk yang kendala 1 nggak ada ya, berarti kita mulai dari kendala kedua ya. Kita pakai warna yang lain. Jadi di sini A1-nya kita peroleh berapa? A1 sama dengan 20 plus S2 dikurangi X1 dikurangi lagi 3X2 ya. Kemudian untuk yang A2 ini juga sama. A2 sama dengan 10 minus X1 minus X2. Oke. Nah, setelah kita peroleh A1 dan A2, baru kita substitusikan ke persamaan fungsi tujuannya ini. Ini sama dengan 0 ya, sorry ya. Jadi kita akan peroleh fungsi tujuan barunya itu apa? Jadi Z minus 2X1 minus 3X2 minus M 20 plus S2 minus X1 minus 3X2 baru dikurangi M yang berikutnya yaitu A2 itu ada 10 minus X1 minus X2 ini sama dengan 0 ya. Jadi Z minus 2X1 minus 3X2 minus 20M minus S2M minus plus ya plus X1M plus 3X2M minus 10M plus X1M plus X2M sama dengan 0. Nah, kita baru sederhanakan ini. Sederhanakan kita akan peroleh Z minus 2X1. Yang variabel X1 mana? Variabel X1. Berarti ini 1, 2, 3 ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini. Jadi di sini min 2 X1 ya sini ya. Min 2 plus 2M gitu ya. Oke. 1, 2 kan gitu. Kemudian yang berikutnya X2 plus X2 gitu aja ya. Plus X2 di sini minus 3. Minus 3 untuk variabel X2 ini ada 1 ada 2 di 4X2M plus 4M gitu ya. Kemudian variabel untuk S nya ini ada S2 saja berarti min S2. Kemudian yang terakhir ini ada 20M terus 30M minus 30M ya. Minus 30M. Oke, sama dengan 0. Nah, ini kan 30M ini bukan nggak ada variabelnya kan gitu. Sehingga kita bisa tuliskan di luar. Kita pindah ruaskan. Z plus X1 minus 2 plus 2M plus X2 minus 3 plus 4M minus S2M sama dengan 30M. Oke. Setelah kita peroleh ini, maka kita bisa lakukan penyelesaian. Baru kita bisa selesaikan. Kita buat tabel dulu ya. Tabel dulu. Jadi di sini kita cukup ya. Kita buat tabel terlebih dahulu untuk iterasi yang pertama.
sini ada X1, ada X2, kemudian ada S1, ada S2, terus ada variabel buatan tadi ya, 1, terus A2, satu lagi nilai kanannya ya, udah loh nilai kanan, terus baru rasio nilai kanan. Jadi kita punya ini, terus basis awalnya apa tadi? S1 ya, S1, terus di sini ada A1, ada 2, dan siap. Oke, kita masukkan. Jadi tadi kita peroleh yang fungsi kendalanya bagaimana? 21116 Untuk yang A1 nya itu 13 ya. Jadi berapa? Minus 1 20. Yang A2 sekarang 1110. Oke. Terus yang terakhir di sini ada minus 2 plus 2M ya. Terus min 3 plus 4M. Di sini 0 minus M 0 dan di sini ada 30. Nah, kita perlu perhatikan untuk tabel iterasi pertama ini. Ini kasusnya apa? Kasusnya meminimumkan. Jadi kalau meminimumkan itu apa yang perlu kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan di baris Z ini. Ya, biasa ya. Di baris Z ini apa yang perlu kita perhatikan? Kalau minimum berarti kita cari nilai positif yang terbesar dulu, ya kan? Kalau yang terbesar di sini apa? 4M kan gitu ya. 4M, sehingga ini yang dikatakan sebagai kolom pivot. Nah, ini baru kita cari rasionya. Ini ada 16, ini ada 20/3, berarti berapa? 6,67 gitu ya. Kemudian di sini 10. Nah, dari sini yang paling minimum yang baris mana? Baris kedua. Jadi ini baris 2 ini sebagai baris pivot. Oke. Sehingga untuk yang 3 ini sebagai elemen pivot. Karena kita yang kita ketahui untuk elemen pivot ini itu baris yang kedua, maka kita selesaikan yang baris 2 terlebih dahulu. Kita buat lagi iterasi yang kedua. Kita turunkan dulu. Kita buat tabel iterasi 2. Ini X1, X2, S1, S2, A1, A2, NK. Terus yang ini ada S1, ada A1, ada A2, dan oke. Nah, yang baris 2 rumusnya apa? Yang baris 2 rumusnya apa? Baris 2 dibagi dengan elemen pivotnya 3. Jadi di sini berapa? 1/3, 1, kemudian di sini ada 0, minus 1/3, 1/3, terus 0 dan 20/3. Ya. Kemudian baris 1 rumusnya apa? Baris 1 dikurangi dengan kolom pivotnya berapa? 1,
dibagi dengan elemen pivotnya dikalikan dengan baris 2. Di sini kita coret-coret dulu. Jadi B1-nya dikurangi dengan sepertiga dari B2. Sepertiga dari B2 berarti ini ya. Sama ya berarti ya. Oke, berarti kita tinggal kurangkan saja berarti kalau gitu. 2 berarti di sini ada nanti 6/3. 6/3 kurangi 1/3 berarti berapa? 5/3. Kemudian untuk yang berikutnya 1 dikurangi 1 0. Terus 1 kurangi 0 1, 0 kurangi ini berarti jadi plus, ini jadi minus ya. Terus A2 kurangi 0, jadi 0. 16 kurangi ini berarti ini nanti jadi 48 dikurangi 20, 28/3. Oke. Selanjutnya untuk baris yang ketiga. Baris ketiga itu dikurangi, rumusnya apa? Baris 3 kurangi 1 kolom pivotnya dibagi dengan 3 elemen pivotnya dikalikan B2. Sama dengan sama ya. 1/3 B2 berarti di sini tinggal dikurangkan saja, tidak perlu kita oret-oret. 2/3 berarti 1 kurangi 1/3 berarti berapa? 3/3, 2/3 ya. 2/3. Kemudian 1 kurangi 1 0. 0 kurangi 0 0 ya. Terus 0 kurangi 1/3. Jadi di sini 1/3. 0 kurangi minus 1/3. Terus di sini ada 1 ya, betul ya. Terus 10 berarti 30 kurangi 20, 10/3. Oke. Sudah kita peroleh semua. Kemudian yang baris terakhir. Baris terakhir B4 ini rumusnya apa? B4 dikurangi dengan kolom pivotnya itu -3 plus 4M dibagi dengan 3 kali B2 itu ya. Ini jadinya plus, ini plus berarti kemudian di sini minus. Kita bisa sederhanakan di sini berarti apa? Di sini B4 plus 1 dikurangi 4M/3 kalikan B2 ya. Jadi di sini kita akan oleh 1 minus 4/3M, terus berikutnya 3 minus 4M, terus 0, terus minus 1 plus 4M/3, terus di sini berarti 1 minus 4M/3, terus apa? Terus selanjutnya 1 min 4/3M. 1 min 4/3M dikalikan, jadi di sini 0 ya. Jadi 0. Kemudian 20 minus 80M/3. Baru kita jumlahkan. Min 2 plus 2M. Ini berapa? Jadi di sini masih tersisa minus 1. Kemudian ini jadi berapa? 6/3 gitu ya. Jadi plus 2/3M. Terus min 3 plus 4M, jadi di sini 0.
kemudian di sini 0, min M ya, jadi di sini minus 1, 3/3 plus 1/3 M per 3 gitu ya. Kemudian di situ 1 minus 4/3 M, terus 30 M dikurangi itu jadi 90 M, berarti 20 ditambah 10 M per 3, betul ya. Oke, nah langkah selanjutnya setelah kita peroleh iterasi yang kedua, langkah selanjutnya adalah mengecek apakah tabel ini sudah optimum apa belum, gitu ya. Kita perlu cek lagi apakah nilainya masih ada nilai positif di antara X1, X2, X1, X2 ini, X1, X2 terutama ya. Apakah masih ada yang bernilai positif karena kasus ini adalah kasus minimum gitu. Kalau maksimum berarti yang dicari yang negatif. Oh ternyata masih ada di baris 1, sehingga inilah yang kita sebut sebagai kolom pivot. Kemudian kita cari rasionya. Di sini coret, jadi 28/5 ya. 28/5, kemudian di sini coret 20, coret jadinya. Jadi jelas bahwa nilai yang 5 ini yang memungkinkan untuk menjadi garis pivot kan gitu ya. Jadi tabel baris 3 ini sebagai garis pivot. Dan 2/3 ini sebagai elemen pivot. Oke. Kita turunkan dulu. Kita pakai pena yang beda warnanya, iterasi 3 ya. Iterasi 3. X1, X2, S1, S2, terus A1, A2, NK. Terus di sini ada S1, A1, A2. Nah, karena di sini elemen pivotnya berada di baris 3, maka yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu ya baris 3 kan gitu ya. Baris 3 rumusnya apa? Baris 3 dibagi dengan 2/3. 2/3 berarti seperti ya 3/2 kan gitu ya. Jadi di sini 1, di sini 0, di sini 0, kemudian di sini setengah, di sini minus setengah, ya 3/2. Terus di sini 5 ya. Oke. Kita lanjutkan ke baris pertama. Baris pertama rumusnya apa? Rumusnya adalah kolom pivotnya 5/3. Itu 5/3 ya. Betul enggak 5/3 ya? 5/3. Oke. 5/3 dibagi dengan 2/3. 3/2 ya, dikalikan dengan B1 minus 5/2 B2. Ini sama dengan B1 dikurangi 5/2 B2. Sini berarti minus 5/2 B2. Berarti 5/3 0, terus 5/6 ya. Sorry, ini B3 kok ya, 5/6 betul ya, ini B3 ini. B1 minus 5/2 B3.
min 5/2 B3 5 6 min 5/6 terus 5/2 ya, 5/2 terus 25/3. Jadi B1 nya itu berapa? 5/3 dikurangi 5/3 di sini. Kemudian lagi 1 kurangi 0 1 terus 5/6, jadi di sini nanti 2/6 ya, 2/6 berapa? 3/6 berarti setengah minus ya. Terus yang ini setengah, terus 5/2 di sini minus 5/2 terus 25/3 itu 28/3, sehingga di sini hasilnya adalah 3/3 atau 1 gitu ya. Kemudian baris kedua rumusnya apa? Rumusnya B2 dikurangi 1/3 dikalikan 3/2 kan gitu ya. Bagi 2/3 kan sama saja kalikan 3/2 setengah kali B3. Ini kita tulis di sini. Jadi di sini minus min setengah B3. Jadi di sini 1/3. Di sini 0 setengah kalikan 1/3 berarti 1/6 minus 1/6 kemudian setengah, dan yang terakhir 5/3. Oke, baru kita jumlahkan seperti biasa. B2 itu berapa? 1/3 berarti di sini 0, di sini 1, di sini 0, di sini ini kita samakan berarti min 2/6 dikurangi 1/6 jadi min 1/6 ya. Terus 2/6 di sini dikurangi ditambah ya. Min 2/6 3/6 berarti di sini setengah ya. Kan ini plus kan ini plus ini juga berarti kita ulangi dulu. Berarti min 2/6 dikurangi dengan 1/6 berarti dari situ kita butuh setengah gitu ya. 2/6 plus 1/6 3/6 setengah gitu ya. Terus di sini minus setengah, di sini 5/3 20/3 dikurangi 5/3 berarti 15/3 5 gitu ya. Baru B4 itu rumusnya minus 1 plus 2/3 M dibagi dengan 2/3 berarti kan dikali dengan 3/2 jadi B3. Di sini kita boleh B4, di sini plus ya, plus 3/2 kita tulis langsung 3/2, kemudian di sini plus M. Jadi kalau plus minus berarti minus ya, minus M. Oke, dikalikan dengan B3. Nah, kita perlu turunkan, di sini 3/2 plus M. B3 nya perlu kita
sini berarti kan sama saja ini ya, 3/2, berarti di sini 1 minus 2/3M. Selanjutnya 0 0 terus sepertiga berarti setengah minus 1/3M, berarti M/3. Kemudian di sini minus setengah ya, betul ya, minus setengah, kemudian plus M/3, terus 1 kalikan 3/2 minus M, dan yang terakhir apa, 10 3/2 dikali dengan 10/3, jadi 5 minus 10/3M minus 10M/3. Ini B4. B4-nya apa? B4-nya ini min 1 plus 2/3, berarti 0 ya, 0. Oke, clear. Setengah berarti di sini berapa? Minus setengah gitu ya, minus setengah. Terus di sini setengah. Terus apa? 4/3. 4/3 kalau di sini itu M/3, jadi M ya. 3/3 itu M. Selanjutnya 3/2 min M. Jadi di sini 3/2 min M. Dan yang terakhir ini ditambahkan, jadi 25, semua M nya jadi bilang kan gitu ya, 10 M/3, jadi tersisa 25. Jadi hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah ini, sudah kelihatan. Apakah tabel ini sudah optimal? Kita perlu cek lagi. Kita perlu cek di baris Z ini. Oh, X1-nya ternyata hasilnya X2-nya oke. Ternyata bisa kita simpulkan bahwa tabel ini itu sudah maksimum, sudah optimum. Berarti kalau dalam kasus ini berarti minimum kan gitu ya. Oke. Jadi dapat diperoleh hasil. Jadi di sini A1 ini berganti menjadi X2. Ini berganti menjadi X1. S1-nya tetap kan gitu ya. Nah, jadi X1-nya ini diperoleh 5, X2-nya ini diperoleh 5, terus Z-nya ini 25. Jadi kita bisa untung sebesar $25. Kita perlu memproduksi X1-nya, barang tipe 1-nya itu sebesar 5, sebanyak 5, dan barang tipe 2-nya itu juga sebanyak 5. Sehingga kita akan mendapatkan keuntungan yang maksimum yaitu sebesar 25. Walaupun begitu, ini masih tersisa bahan untuk membuat barang gitu ya, membuat barang tipe 1 atau tipe 2 ini ternyata masih tersisa S1-nya itu sebesar 1. Jadi biasanya kan minimum ya, maksudnya biasanya itu habis semua kan gitu. Tetapi di sini masih tersisa 1, misalkan 1 meter gitu ya, 1 meter, tetapi dia masih mencapai keuntungan yang paling maksimal. Jadi keuntungan kalau ini kita berbicara keuntungan maksimum berarti keuntungan maksimum. Tapi kalau di sini minimum berarti mungkin supaya kita itu bahannya itu minimum tapi menghasilkan banyak barang itu bagaimana? Itu ternyata kita bisa menghasilkan barang
tipe 1 itu sebanyak 5, barang tipe 2 itu sebanyak 5, dan Z-nya itu kita bisa pilih sebesar 25, pun masih tersisa bahan sebesar atau sebanyak 1. Jadi untuk metode Big M ini kita perlu bantuan variabel A1, A2 di sini. Kalau misalkan nanti kendala A3 kendalanya butuh lagi variabel buatan, maka kita tambahkan dengan A3. Jadi inti dari metode Big M itu kita tambahkan variabel buatan untuk ketidaksamaan lebih dari sama dengan maupun yang sama dengan. Kemudian fungsi tujuannya itu kita tambahkan atau kita kurangkan variabel Big M, kita kalikan dengan variabel buatan. Intinya seperti itu, supaya kita bisa selesaikan menggunakan metode kan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat untuk belajar walaupun online, dan jaga kesehatannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.